Pada umumnya manusia hidup pasti ingin maju, ingin supaya berhasil. Berhasil pribadinya, berhasil keluarganya, berhasil usahanya. Tema khotbah saya saat ini adalah moving forward atau melangkah ke depan. Supaya kita bisa melangkah ke depan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, maksimal di dalam hidup. Dan yang ketiga, mewariskan iman. Hidup keluarga kita, hidup kita sendiri, harta kita, semuanya adalah dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Paulus menyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus selalu menyadari bahwa Yesus disalibkan, mati untuk menebus dosa kita. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kuburnya. Dan dinyatakan bahwa itu berarti membuktikan Yesus anak Allah. Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian dan kebangkitan yang sulung. Itu berarti kebangkitan yang selanjutnya ada, yaitu kita semuanya yang percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ingatlah apa yang dijanjikannya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada aku juga. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Kalau tidak begitu aku mengatakannya. Sebab aku ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi kita ini akan mendapatkan keselamatan kekal lebih daripada harta benda yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, supaya kita bisa maju, kita maksimal di dalam hidup. Kita mengerti bahwa kita ini diberi bakat oleh Tuhan, talenta, karunia rohani. Wah, itu harus kita gunakan sungguh-sungguh, ya, dengan segala kemampuan kita secara maksimal dan jujur. Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita dalam pekerjaan, pelayanan, berpedoman pada ayat itu, pasti kita tidak berani main-main, tidak sembrono. Kita pasti sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab. Kita perlu ingat bahwa usia kita itu terbatas, kemampuan kita juga terbatas, dan kita perlu bertanggung jawab kepada Tuhan besoknya. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang ketiga, mewariskan iman pada anak cucu. Edith Schaeffer dalam bukunya What is a Family menyatakan, keluarga adalah tempat yang pertama dan utama di dalam mendidik anak. Di samping ayah, ibu harus bekerja keras mencukupi kebutuhan daripada anak-anaknya, ya, mencukupi sandangnya, mencukupi pangannya, mencukupi fasilitasnya, fasilitas di rumah maupun fasilitas
untuk sekolah. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 kita dapat mengambil pelajaran. Lois, seorang nenek, itu mewariskan imannya kepada Unike. Dan Unike itu mewariskan imannya kepada anaknya lagi yang bernama Timotius. Dan kita tahu Timotius adalah seorang murid Yesus yang baik, seorang penginjil, seorang pelayan jemaat yang baik. Mari kita sebagai hamba Tuhan GJKI berusaha memajukan diri kita, memajukan keluarga kita, dan juga jemaat kita dengan banyak bersyukur, maksimal, dan mewariskan iman. Tuhan memberkati.